السلام نور الوجود بالقرآن فتح العقول قبل الحصول ولواء الحق على الكون فتح العقول سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سائر الأولياء التسعة الذي بلغوا الدين في بلدة إندونيسيا حضرة الشيخ محمد الدين شعبتي حضرة الشيخ عبد الحميد سيدي أميري بنتي بهتي جاوري في قبرها بلا حضرة روحي به جاوري إبراهيم حضرة كرمان بهتي أميري بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حضرة Siti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Kepada sahibul hajah, sahabat saya Haji Yanto beserta keluarga, para habaib, wabil khusus sahabat saya Habib Anir Shihab, para alimil ulama yang saya muliakan, forum komunikasi pimpinan daerah yang saya hormati, forum silaturahmi takmir masjid dan mushola Indonesia Fahmi Tamami, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAMDI. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma apa enggak? Ada fans Soneta apa enggak? Fans Roma and Soneta disingkat Forsa. Paham? Paham? Nah kalau saya sebut Forsa, tolong bilang keren, bisa? Bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Kenapa nggih? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Hadirin hadirat, kali ini kita memperingati wafatnya 1000 hari ibunda daripada Haji Yanto, yaitu Hajjah Siti Amiri binti
Haji Jauri, tentunya teriring doa semoga beliau diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Sebelum kita berbicara masalah akhirat barzakh, bahwa acara-acara seperti ini dikatakan oleh tetangga kita ini bid'ah. Bid'ah dolalah finnar. Mereka mengatakan yang begini-begini ini masuk neraka. Na'udzubillahi min. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bid'ah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya penjelasan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Bimbingan yang terbaik adalah bimbingan Rasulullah atau Al-Hadis. Dan perbuatan yang terburuk adalah merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah hadis. Inilah dikatakan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, sanksinya masuk neraka. Itu pantas. Kalau kita merubah-rubah syariat, merubah-rubah hadis, ini namanya bid'ah dhalalah, pantas dihukum ke neraka. Saya mau tanya, acara ini merubah syariat apa tidak? Merubah Al-Quran apa tidak? Merubah hadis apa tidak? Kenapa tidak? Kata Nabi SAW, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik, yang meningkatkan iman, takwa dan akhlak, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, acara ini baik apa buruk? Berpahala apa berdosa? Ini namanya bid'ah hasanah. Apa? Apakah ada di zaman Nabi bid'ah hasanah? Ada. Contohnya Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, beliau cari yang namanya Bilal. Mana Bilal? Ya Rasulullah. Hei Bilal, apa amalmu sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, saya suka mengamalkan sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan Nabi merestui, artinya sholat sunat wudu. Faham? Ada lagi ketika sholat berjamaah, ketika i'tidal, di belakang Rasulullah ada yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Sementara bacaan ini tidak dibaca oleh Nabi. Lalu Nabi menoleh ke belakang. Hei, siapa tadi yang baca itu? Nggak ada yang berani angkat tangan, takut dimarahi. Semuanya diam. Coba angkat tangan, siapa yang tadi baca itu? Karena saya tidak pernah baca itu. Semuanya diam, nggak ada yang berani angkat tangan. Tapi Nabi berkata, sesungguhnya bagi yang membaca itu tadi, puluhan malaikat turun mendoakan kamu. Siapa yang dibaca? Saya ya Rasulullah. Baru berani angkat tangan. Ini juga bid'ah. Hal baru, tapi bid'ah hasanah. Di zaman Nabi SAW juga ada bid'ah. Tarawih berjamaah ini bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar berkata, ini bid'ah yang terbaik yang dibuat setelah zaman Rasulullah. Faham? Bid'ah hasanah.
mushaf Al-Quranul Karim. Di zaman Nabi tidak ada mushaf Al-Quranul Karim. Al-Quran ada di kepala para penghafal Quran, para hafiz. Ya. Lalu ketika itu yang menjadi Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendatangi beliau, "Ya Amirul Mu'minin, ini para hafiz sudah banyak yang gugur. Tinggal beberapa orang. Ini kalau Al-Quran tidak dibukukan, dicatatkan, dibuat mushaf, nanti para penghafal ini meninggal semuanya, maka Quran hilang." Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? "Oh, saya tidak berani ya Umar. Ini bid'ah. Ini tidak dilakukan Rasulullah." "Baik," kata Sayyidina Umar, "Anda mau tanggung jawab kalau mereka para hafiz ini meninggal dunia, Al-Quran hilang, Islam pun hilang." Berpikir sesaat, lalu sekali Amirul Mukminin, "Baik ya Umar, ini bid'ah hasanah. Bukukan itu Al-Quran." Faham? Faham? Nah, jadi mengenai bid'ah itu clear. Jadi saudara-saudara kita yang bid'ah, kita doakan agar kita saling memaafin, memaklumi. Ya, makanya saya didukung oleh almarhum Kiai Haji pimpinan NU siapa itu? Kiai Hashim Muzadi. Kemudian juga oleh pimpinan Muhammadiyah saat itu Profesor Din Syamsuddin. Didukung juga oleh Habib Rizik Syihab. Didukung juga oleh Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Didukung oleh juga Profesor Tarmizi Tahir, yaitu pimpinan Dewan Masjid Indonesia saat itu, untuk membentuk sebuah forum yang namanya Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia, dalam rangka mencegah beredarnya, meluasnya gerakan-gerakan takfiri yang akan merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Oleh karena itu, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Indonesia, yel-yelnya adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kalau saya bilang Fahmi Tamami, bisa bilang ukhuwah Islamiyah, bisa? Bisa? Yang kedua Fahmi Tamami, ukhuwah wataniyah, bisa? Yang ketiga Fahmi Tamami, ukhuwah basyariyah, bisa? Kita mulai ya. Fahmi Tamami, ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, ukhuwah lalihiyah. Oke, jadi mudah-mudahan kita ajak mereka ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru mereka ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, dengan argumen, dengan ilmu, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdialog dengan cara yang terbaik untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai kematian, manusia ini akan mengalami beberapa tahapan. Yang pertama, tahap rahim ibu kita. Dari rahim ibu kita diterjunkan kita ke alam dunia seperti sekarang ini. Kemudian tahap yang ketiga, alam barzah. Tahap yang keempat, akhirat, ke surga atau ke neraka. Dalam hal ini, orang meninggal dunia itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsin dha'iqatul maut. Kenapa Ibu? Kenapa? Nggih. Payungnya ditutup katanya yang depan.
Payungnya ditutup atau masih hujan toh? Nggih. Oh, duduk katanya yang depan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Semua jiwa akan merasakan kematian dan kamu akan diuji dengan kebaikan dan dengan kesulitan. Kamu akan diuji dengan kekayaan dan kemiskinan. Kamu akan diuji dengan jabatan yang tinggi atau jabatan yang terendah. Semua itu sama ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya pun ujian. Bisakah dia bersikap amanah dengan hartanya? Orang yang pejabat tinggi pun ujian. Bisakah dia amanah dengan jabatannya? Begitu juga orang pejabat rendah. Orang-orang miskin pun ujian. Bahwa hidup ini adalah ujian. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Tempat bertanam bukan tempat memetik. Dunia ini adalah ladang bekerja, bukan tempat beristirahat. Nanti kita petik di akhirat baik buruknya amal ibadah kita. Nanti di akhirat bahwa kita akan menerima apa yang selama ini kita lakukan. Namun sebelum sampai akhirat, yaitu surga atau neraka dalam pengadilan Allah nanti, kita akan masuk ke alam barzakh. Orang mati dalam barzakh ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mendapatkan azab kubur. Yang kedua, mendapatkan nikmat kubur. Yang ketiga, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Contoh orang-orang yang dilaknat Allah, orang-orang yang berdosa, Allah memberikan contoh Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Saya sudah pernah ketemu Fir'aun, percaya apa enggak? Percaya enggak? Tahu lagu Azza? Azza, 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 Azza. Kurasakan kasihmu, sungguh kurasakan. Kurasakan sayangmu, sungguh kurasakan. Kurasakan cintamu, Azza. Bila aku bersedih, engkau gembirakan. Apabila aku merana, engkau bahagiakan. Bila aku bersalah, engkau memaafkan. Apabila aku terlena, engkau menyadarkan. Azza, Azza, Azza. Oke, tahu lagu itu? Itu syuting klipnya di Mesir. Pernah lihat klip itu Azza? Syutingnya di Mesir. Ketika saya di Mesir, saya menyempatkan datang ke Museum Nasional Mesir untuk menemui yang namanya Pak Le Fir'aun. Tahu? Saya lihat di sana banyak mumi. Ya. Di sana ada tulisan beberapa mumi itu, salah satu mumi bertulisan Ramses kedua. Ramses II itulah yang namanya Fir'aun. Faham? Nah itu Fir'aun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini jasadmu akan aku selamatkan. Hari ini hai Fir'aun, jasadmu akan aku abadikan sebagai peringatan buat orang-orang yang akan datang.
Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jasad Fir'aun yang ditenggelamkan di lautan sampai hari ini masih ada di Museum Nasional Mesir. Ya. Badannya ada. Tapi ternyata menurut Al-Quranul Karim, dia sedang diazab dalam kubur. Apanya yang diazab? Ternyata jiwanya yang diazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiyan." Maka neraka, kata Allah, diperlihatkan kepada Fir'aun siang dan malam, pagi dan sore. Jiwa Fir'aun di dalam alam barzakh sana sedang diazab dengan diperlihatkan neraka pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala Fir'aun asyadal adzab. Nanti pada hari kiamat baru Fir'aun akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini contoh orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang yang jahat dihukum dengan diteror, diperlihatkan api neraka di alam barzakh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh di alam barzakh? Salah satu contoh, Allah memberikan contoh orang-orang yang mati syahid, mati di jalan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang mati syahid itu mati, mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapat rezeki. Faham? Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka digembirakan, diservis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan di alam barzakh. Wa yastabshiruna billadzina lam yanhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka bergembira menunggu saudara-saudaranya, teman-temannya sesama orang beriman yang belum datang ke alam barzakh. Faham gak? Nah, dan sebaliknya juga orang-orang yang jahanam, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa hadabul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang-orang yang tidak beriman ketika dia mati di alam barzakh, diteror oleh Allah, diperlihatkan neraka, dia teriak-teriak, Rabbirji'un, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat baik yang selama ini aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak bisa, kata Allah, itu hanya tinggal kata-kata mereka saja. Mereka teriak-teriak minta dihidupkan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, pembatas antara alam kubur dan hari kiamat. Nah, kemudian yang ketiga yang ditidurkan oleh Subhanahu wa taala, yaitu orang yang belum pasti masuk neraka, belum pasti masuk surga, masih menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amal jariahnya masih jalan, belum selesai. Ya. Mudah-mudahan seperti sekarang amal jariah almarhumah terus mengalir. Amin Allahumma amin. Ada juga yang dosa jariahnya masih berjalan. Ini ditidurkan oleh Subhanahu wa taala. Nanti pada satu hari wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Nanti pada hari kiamat baru mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah peristiwa yang sekarang ini tengah terjadi di alam barzakh. Orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak adil, yang zalim, itu setengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Sementara orang-orang yang syahid fisabilillah, orang-orang yang beriman tengah mendapat kenikmatan yang luar biasa di alam barzakh, yang nanti
pada hari kiamat mereka yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka, yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu untuk apa kita kumpul di sini? Untuk apa, Bu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'iza." Cukup kematian yang kamu lihat, cukup kematian yang kamu dengar, itu nasihat buat kamu. Faham? Dengan menghadiri 1000 harian ini, haul ini, kita diingatkan bahwa nanti kita yang akan dihauli, bahwa nanti kita akan ditahlili. Ini hikmah kita berkumpul di sini. Kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian yang kamu lihat, kematian yang kamu dengar, itu nasihat buat kamu, karena satu saat kita akan menemukan kematian. Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaib wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, kematian yang engkau lari daripadanya, kematian yang engkau takutkan itu akan mendatangi kamu dan akan membawa kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang nyata dan yang gaib, dan akan diperlihatkan apa yang selama ini kamu perbuat. Oleh karena itu, nasihat hari ini, mari kita persiapkan diri kita untuk nanti mati dengan husnul khatimah. Amin. Amin. Kematian untuk orang beriman itu perpisahan sementara. Ibunda beliau meninggal dunia, nanti akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang suaminya meninggal, istrinya meninggal, itu perpisahan sementara. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Asal satu frekuensi. Nggih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabbaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah." Kemudian, "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar." Orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, dan dia selalu menegakkan sholat dan selalu menginfakkan hartanya dengan ikhlas, terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, dan kemudian dia selalu membalas kejahatan, keburukan dengan kebaikan, maka ulaika lahum uqbad dar, untuk mereka tempat kembali yang terbaik. Apa itu tempat kembali terbaik? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yaitu surga Aden. Orang-orang beriman bersabar melaksanakan perintah Allah selama hidup di dunia, kemudian dia juga suka berinfak dalam keadaan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, dalam keadaan beruang atau sedikit uang, suka berbagi, suka berinfak, kemudian dia suka membalas keburukan dengan kebaikan, maka dia akan masuk surga Aden. Kemudian bersama-sama dengan bapak-bapaknya, bersama-sama dengan istri-istrinya, bersama-sama dengan suami-suaminya, bersama-sama dengan anak cucunya. Nanti di sana kita berjumpa kembali. Insya Allah keluarga Hajah Siti Amiri akan dipertemukan kembali dengan suaminya, dengan anak cucunya. Sebagai itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui acara ini, mari kita tanamkan niat bahwa mulai saat ini saya akan betul-betul melaksanakan perintah Allah dan akan benar-benar menjauhkan seluruh larangan Allah, karena besok, minggu depan, bulan depan
tahun depan wallahu alam kita akan memasuki liang kubur sebagaimana saat ini yang kita peringati haulnya yang ke-1000 hari. Sebagai akhir, saya ingin memberikan oleh-oleh buat kita bawa pulang. Ya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, suami istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Mudah-mudahan lagu ini menjadi oleh-oleh buat pulang ya. Ingat bahwa liang kubur menunggu kita. Laksanakan iman, takwa dan akhlakul karimah selama masih nafas masih ada di kandung badan. Insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Yanto kita doakan biar rezekinya banyak, supaya bisa ngundang Soneta Group ke kota ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. صلى
Pak Camat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafikaini. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu حبيب